Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Markus Q. Sutiandi, dosen program studi pendidikan biologi STKIP Persada Katulistiwa Cinta. Hari ini saya berkesempatan untuk berbagi apa yang saya tahu terkait dengan penelitian tindakan kelas. Yang pertama ya, kita langsung saja. Saya akan menyampaikan berkaitan dengan sedikit selain pandang tentang PTK gitu ya. Artinya kita mau memahami atau melakukan penyamaan saja begitu biar antara saya dan siapapun yang menonton video ini satu persepsi begitu ya berkaitan dengan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, ketika seorang guru atau calon guru gitu, ingin melakukan penelitian tindakan kelas, kita harus pahami bahwa PTK itu berangkat dari persoalan praktis yang dihadapi oleh guru atau calon guru di kelas. Gitu. Jadi ketika ada persoalan praktis yang terjadi dalam kelas, maka seyogyanya kita sebagai seorang guru atau calon guru juga bisa melakukan tindakan kelas. Kemudian siapa yang melakukan tindakan kelas? Ya bisa dilakukan oleh kepala sekolah, bisa dilakukan oleh guru ataupun calon guru itu sendiri. Di mana tempat melakukan belajar kelas itu ya tentunya di kelas dan di sekolah begitu tempat Bapak Ibu guru mengabdikan diri untuk negeri ini dan juga jika calon guru yang melakukan artinya calon guru tersebut harus mencari sekolah yang tepat untuk dilakukan penelitian tentang PTK itu sendiri. Perlu kita ketahui juga bahwa penelitian tindakan kelas ini tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Jadi para guru, kemudian kepala sekolah, calon guru tidak perlu berpusing ria dengan statistik karena kalau penelitian tindakan kelas itu kita ya paling hanya sebatas menghitung rata-rata begitu dari data-data yang kita kumpulkan di lapangan. Yang berikutnya bahwa dengan melakukan penelitian tindakan kelas artinya kita sebagai kepala sekolah atau seorang guru atau calon guru berupaya untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Tentunya efek dari memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung artinya juga kita berusaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting bahwa ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, artinya ada siklus-siklus yang kita lakukan di sana, begitu. Entah 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus itu tergantung daripada si peneliti itu sendiri, tergantung dari ketercapaian yang sudah ditargetkan. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu sekilas begitu ya, secara singkat berkaitan dengan PTK itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak membaca berkaitan dengan referensi-referensi lain terkait dengan PTK, silakan dikombinkan dari apa yang saya sampaikan. Karena dengan banyaknya referensi kita baca, artinya semakin banyak pengetahuan yang kita kumpulkan. Nah, tentunya ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, kita tidak langsung menentukan judul begitu Bapak Ibu. Artinya kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan masalah. Nah, caranya bagaimana ketika kita ingin menemukan masalah sehingga masalah itu layak untuk dilakukan atau dikaji atau diteliti begitu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, ingin memperoleh, ingin mencari masalah. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu. Membantu siapa? Berarti membantu kita sebagai seorang peneliti itu sendiri, baik itu kepala sekolah, tadi entah guru atau calon guru. Nah, apalagi kalau misalkan peneliti itu adalah seorang guru yang benar mengajar pada suatu instansi pendidikan atau kepala sekolah, maka dengan gampang sekali untuk menemukan masalah-masalah yang akan bisa dijadikan topik penelitian begitu. Nah, berkenaan dengan itu ada 5 pertanyaan yang bisa menjadikan alat bantu untuk kita menemukan masalah. Yang pertama, seorang peneliti itu harus tahu apa yang memprihatinkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah pertanyaan yang membantu bagi guru, ya, atau bagi kepala sekolah atau bagi calon guru untuk menemukan masalah. Nah, ketika para guru, begitu kepala sekolah mengajar di kelas, harus diperhatikan
Nah, apa saja hal-hal yang memprihatinkan dalam proses pembelajaran dicatat, kemudian didokumentasikan, sehingga menjadi data awal untuk kita menentukan nanti eh, apa yang tepat untuk mengatasi masalah itu, gitu. Mengatasi hal-hal yang memprihatinkan itu. Kemudian pertanyaan bantuan yang kedua itu apa? Mengapa hal itu terjadi dan apa sebabnya? Jadi kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai calon guru yang akan melakukan penelitian, kita harus tahu, kita harus analisis mengapa hal itu terjadi, mengapa hal-hal yang memprihatinkan itu terjadi dan sebabnya apa. Gitu. Nah, ketika dua hal itu bisa kita analisis, bisa kita temukan, maka kita sebagai calon peneliti, gitu, kita harus menentukan apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara mengatasi keprihatinan yang telah terjadi tadi. Oleh karena itu, dengan sesuatu yang kita rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut, maka tentunya tidak cukup sampai di situ, gitu ya. Kita sebagai calon guru, sebagai peneliti, sebagai kepala sekolah, sebagai guru itu harus menemukan, begitu ya, menemukan bukti-bukti apa saja yang dapat dikumpulkan untuk mencari fakta apa yang terjadi. Lalu kita harus berpikir juga bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Nah, saya pikir para guru, para kepala sekolah dan calon guru ini tahu, gitu ya. Ketika kita ada alat bantu pertanyaan seperti ini, maka kita harus menyiapkan lembar observasi, begitu. Jadi untuk menemukan masalah, seorang guru, kepala sekolah, calon guru itu harus menyiapkan instrumen ya Bapak Ibu. Jadi untuk menemukan masalah, kita perlu melakukan observasi, perlu menyiapkan instrumen supaya pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab dan kita bisa menemukan masalah, bisa menentukan cara mengatasi masalah itu supaya tadi kembali ke awal, proses pembelajaran itu bisa diperbaiki, mutu pembelajaran itu bisa ditingkatkan. Jadi satu poin yang bisa kita ambil di sini bahwa ketika ketika guru, kepala sekolah, calon guru ingin menemukan, mendapatkan masalah, maka wajib hukumnya, begitu ya, kita membuat lembar pengamatan, begitu. Lembar pengamatan, lembar observasi, bisa juga dengan wawancara untuk kita menemukan masalah. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan data-data yang real, sehingga data-data real itu bisa dijadikan masalah untuk dipecahkan. Nah, sebenarnya kalau seorang guru, kita calon guru, kemudian kepala sekolah, tidak sulit sebenarnya menemukan masalah. Kalau guru itu kan kesehariannya itu interaksinya dengan siswa, mengajar di kelas, artinya kita setiap hari melakukan pengamatan, setiap hari melakukan observasi dalam pembelajaran, sehingga kita ya secara tidak langsung itu menemukan begitu masalah-masalah di kelas. Nah, sedikit gambaran saja bahwa masalah-masalah yang sering muncul di kelas ya antara lain seperti yang tertera pada PowerPoint ini ya, yaitu kemampuan berpikir rasional siswa sangat lemah begitu, entah itu siswa-siswi yang jurusan IPS, IPA atau bahasa atau jurusan lain, saya pikir masalah ini akan terjadi. Begitu. Rendahnya pemahaman konsep ini juga masalah. Kurang berani mengungkapkan pendapat. Ya, ditanya kemudian diminta untuk berpendapat ya kadang-kadang anak-anak malu. Ini kan sebenarnya masalah, tidak mau berpendapat. Kemampuan pemecahan masalahnya rendah. Kemudian rata-rata hasil tes siswa rendah. Miskonsepsi mata pelajaran IPA mungkin di IPS juga seringkali terjadi miskonsepsi sehingga ini menjadi masalah yang perlu diperbaiki. Rendahnya kualitas proses dan hasil belajar, lemahnya motivasi belajar, kurangnya kemandirian siswa dan seterusnya. Ini banyak masalah yang memang seringkali Bapak Ibu guru menemukan pada saat proses pembelajaran. Nah, masalah-masalah ini sebenarnya bisa diangkat, dijadikan suatu penelitian begitu sehingga untuk pembelajaran ke depannya itu bisa teratasi, gitu ya. Namun saya mau menekankan lagi bahwa kalau misalkan guru dan kepala sekolah, saya pikir ya tidak membuat lembar observasi juga nggak masalah, begitu ya. Karena apa? Karena berproses langsung setiap hari sehingga masalah-masalah itu seringkali dialami, begitu.
sehingga dengan gampang menemukan masalah. Tetapi kalau misalnya calon guru, saya pikir sangat perlu untuk membuat instrumen tertentu yang digunakan untuk observasi awal sehingga menemukan masalah, begitu, sehingga akan lebih tepat dalam pengambilan keputusan. Lalu tadi konsepnya bahwa ketika calon peneliti begitu, dalam hal ini calon guru, kemudian guru itu sendiri kepala sekolah, sudah menemukan masalah tadi dengan berbagai bantuan pertanyaan dan juga dengan bantuan instrumen-instrumen khusus dalam proses observasi atau pengamatan, maka kita sudah tahu nih masalah apa yang akan kita teliti gitu, sehingga nanti masalah itu bisa menjadi masalah yang bisa diatasi dengan tawaran solusi yang dilakukan oleh peneliti begitu. Nah, ketika masalah sudah ditemukan, kemudian tentukan apa yang akan kita teliti, maka kita sebagai peneliti tentunya menentukan judul. Maka pada tahap berikutnya ini adalah kita harus bisa gitu ya menentukan judul penelitian yang tepat gitu. Nah, tentunya dalam menentukan judul ya tidak serta-merta membuat judul sesuka hati begitu ya. Tentunya ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau misalkan nanti arahnya bahwa penelitian kita itu akan dipublikasikan pada suatu jurnal. Tentunya kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam suatu jurnal itu untuk menentukan judul. Begitu juga kalau melakukan penelitian juga begitu ya. Jadi yang pertama, bagaimana ya ketika kita menentukan judul penelitian atau membuat judul itu sendiri, pertama hendaknya singkat dan spesifik. Jadi tidak usah terlalu panjang-panjang gitu. Yang penting merangkum dari apa yang akan dilakukan. Singkat, spesifik, kuncinya itu. Kemudian yang kedua, harus jelas menggambarkan tujuan dan upaya meningkatkan dan melakukan perubahan. Kenapa poin 2 ini penting juga? Karena apa? Karena kita melakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas tujuannya tadi bahwa ingin mengubah, gitu ya, ingin meningkatkan hasil, ingin memperbaiki proses, meningkatkan mutu. Maka jadi judul harus menunjukkan itu, gitu. Ada upaya untuk meningkatkan dan melakukan perubahan. Dan juga harus mencerminkan tindakan, karena tadi ya tindakan apa melalui apa, gitu ya. Lalu poin 4 harus mampu memikat perhatian pembaca pada pandangan pertama. Ini penting sih kalau misalkan kita ingin mempublikasikan tulisan kita pada satu jurnal, gitu. Jadi atau dalam konteks perlombaan ini penting sekali judul itu harus mampu memikat perhatian pembaca pada pandangan pertama. Kalau orang yang membaca tulisan kita sudah tidak terpesona dengan judul, ya repot nanti, bisa-bisa tulisan kita di-reject atau nggak diterima begitu. Nah, begitu juga kalau misalkan mahasiswa begitu ya, tingkat akhir ingin mengajukan judul, ya ini harus diperhatikan supaya ketika Kaprodi atau sekretaris prodinya membaca, oh ini bagus judulnya, langsung diterima. Kemudian yang berikutnya, poin kelima, bahwa dalam membuat judul, jangan sampai judul mengesankan tidak sesuai dengan lingkup penelitian diusulkan. Jangan sampai penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan, malah judul yang dibuat adalah tentang kuasi eksperimen atau pengembangan, itu tidak sinkron artinya. Jadi judul yang dibuat harus menggambarkan daripada jenis penelitian yang akan dilakukan. Di sini saya mau memberikan begitu ya, menganalogikan ketika kita membuat judul. Nah, di sini ada formula 1 dan formula 2. Kok seperti ini ya, seperti perlombaan mobil aja ada formula-formula begitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita coba lihat ya, formula 1 kalau kita membuat penelitian tindakan cepat, judulnya maksud saya, ada penyakitnya, begitu ya, ada obatnya, ada pasiennya, ada rumah sakit. Nah, kalau kita dibuatkan dalam konteks penggunaan bahasa judul yang sesuai, nanti kita mengikuti formula ini. Nah, formula kedua bagaimana? Ada obatnya dulu, baru muncul penyakit, baru pasien, baru rumah sakit. Jadi ada 2 pola yang bisa kita gunakan. Tergantung selera Anda, mau formula 1 apa formula 2, begitu ya. Ya, coba kita cek satu-satu, formula 1-nya bagaimana, formula 2-nya bagaimana ya. Oke, yang pertama, formula 1. Penyakitnya apa?
Obatnya apa, tindakannya apa, siapa pasiennya, tempatnya di mana. Nah, gini contohnya, apa atau penyakitnya apa? Meningkatkan hasil belajar biologi. Nah, berarti penyakitnya kan hasil belajar biologinya ya. Atau bisa kalau misalnya IPS berarti meningkatkan hasil belajar IPS. Berarti penyakitnya adalah hasil belajarnya yang rendah begitu. Lalu obatnya apa supaya tadi supaya penyakitnya bisa diatasi? Tentunya harus ada obat, harus ada tindakan begitu. Nah, tindakan atau obatnya apa? Melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe think per set atau strategi lain boleh saja begitu tergantung dari kesesuaian strategi atau model untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Nah, tindakan menggunakan strategi boleh, menggunakan model boleh, menggunakan pendekatan boleh, menggunakan metode boleh, menggunakan teori juga boleh. Jadi obatnya bervariasi tergantung penyakit yang ditimbulkan, begitu ya. Lalu siapa pasiennya? Tempatnya di mana? Ya pasiennya ya peserta didik, begitu ya, siswanya. Karena kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas, umumnya kita melakukan di sekolah, begitu. Maka pasien yang tepat adalah siswa itu sendiri. Lalu tempatnya di mana? Atau rumah sakitnya di mana? Yaitu tadi di kelas 10 SMA Negeri 1 Sintang. Ini contoh. Nah, tergantung daripada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, para calon guru mau melakukan penelitian di mana. Ini konsep yang pertama atau formula pertama. Ingat, penyakitnya dulu, lalu obatnya, baru nanti siapa pasiennya, tempatnya di mana. Begitu. Lalu kalau kita buat secara detail, secara gabungannya, ya begini. Meningkatkan hasil belajar biologi melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe think per set pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Sintang. Ini contoh. Yang kedua, meningkatkan proses dan hasil belajar biologi melalui strategi pembelajaran kooperatif KIP pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Putus Sibau. Oke, saya pikir semuanya paham ya. Nanti kalau misalnya belum paham bisa diputar berulang-ulang, ditonton berulang-ulang. Oh ternyata formula 1 begini ya. Ini memudahkan kita dalam membuat judul. Lalu formula 2-nya bagaimana? Obatnya dulu siapkan, baru penyakitnya apa, baru pasiennya siapa, tempatnya di mana, rumah sakitnya apa gitu. Maka kalau obatnya dulu berarti modelnya dulu ya. Model kah, atau strategi, atau pendekatan, atau teori, atau media, begitu terserah mau melakukan pemilihan yang mana. Kalau misalnya saya di sini memilihnya obatnya adalah menggunakan strategi pembelajaran plasma cluster berbasis multiple intelligence. Jadi itu adalah obat yang saya gunakan untuk apa? Untuk mengobati penyakit kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, pasiennya siapa ya? Siswa. Di mana? Kelas 10 SMA Negeri 3 Sekadau. Ini contoh. Jadi ada obatnya, ada penyakitnya, ada pasiennya, dan ada tempatnya. Begitu. Ini formula kedua. Maka kalau digabungkan judulnya begini. Dimulai dari penerapan strategi pembelajaran plasma cluster berbasis multiple intelligence untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah biologi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Sekadau. Nah, yang kedua juga begitu penerapan model PPL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis biologi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Sanggau. Ini hanya contoh. Jadi, tinggal Bapak Ibu calon guru memilih sesuai kebutuhan. Apakah Anda senangnya dengan formula 1 atau formula 2? Formula 1, formula 2 sama saja. Yang terpenting menggambarkan ada masalah di sana, ada obat yang digunakan, siapa targetnya dan di mana. Gitu ya.